Selamat datang di UPTD SD Negeri 32 Parepare. Perkenalkan, nama saya Darmiati SPD. Saat ini saya mengajar di kelas 5 fase C. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktik baik saya tentang bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur melalui pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik menulis teks prosedur. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru menghadapi keragaman kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa sehingga membutuhkan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan tersebut. Pelajaran yang cenderung berpusat pada guru atau sama pada semua siswa akan menimbulkan kesenjangan dalam kelas. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan atau strategi pembelajaran yang sesuai, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa, membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan memiliki karakter yang baik. Pembelajaran berdiferensiasi terbagi atas 3, yaitu diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah upaya menyesuaikan apa yang dipelajari siswa agar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat mereka. Guru memberikan materi pembelajaran sesuai tingkat kesulitan dengan menyediakan teks, video, dan audio. Diferensiasi proses adalah penyesuaian terhadap cara siswa belajar atau bagaimana siswa memproses informasi selama pembelajaran. Contoh, siswa melakukan diskusi kelompok, eksperimen, menggunakan peta konsep, dan pembelajaran mandiri. Sedangkan diferensiasi produk adalah penyesuaian terhadap hasil belajar atau tugas yang diberikan kepada siswa untuk menunjukkan produk mereka. Misalnya, siswa dapat memilih untuk membuat poster, video, presentasi, atau esai sebagai hasil pembelajaran mereka. Adapun tantangan dalam pembelajaran ini adalah dibutuhkan perencanaan yang matang dan penyediaan alat dan bahan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan belajar. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Inilah hasil pemetaan peserta didik di kelas 5. Selain itu, saya juga mengidentifikasi kembali hasil AKM kelas di PMM yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan data asesmen, diperoleh informasi tentang kemampuan prasyarat siswa, yaitu siswa yang memiliki kemampuan paham sebagian adalah 50% dan siswa yang memiliki paham utuh adalah 50%. Ada siswa yang menyukai menggambar, menulis, dan belajar melalui video dan melakukan praktik. Setelah melakukan pemetaan, saya melakukan persiapan pembelajaran seperti menyusun modul ajar dan menyiapkan beberapa materi atau konten seperti video, poster, bahan bacaan, dan kartu. Siswa dapat mempelajari materi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Diferensiasi konten. Pada awal pembelajaran, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memutarkan video dan melakukan tanya jawab. Selanjutnya, siswa menganalisis teks prosedur tentang struktur teks seperti judul, alat bahan, langkah-langkah, dan unsur kebahasaan seperti kalimat imperatif dan kata kerja. Kemudian, siswa bekerja dalam kelompok heterogen untuk menyusun cara membuat produk sederhana seperti mie rebus dan es buah. Siswa berbagi peran sesuai minat dan kesiapan mereka. Diferensiasi proses. Tiap kelompok melakukan presentasi dan saling menanggapi.
Semua materi dalam menulis teks prosedur ini berkaitan dengan kewirausahaan, membuat produk sederhana yang bisa bernilai jual. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur, menawar seperti memiliki sikap mandiri, percaya diri, berani mengambil risiko, kreatif, dan inovatif. Dalam mengajar, saya menggunakan dua bahasa sesuai bahasa yang sering mereka gunakan di lingkungannya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Bugis, agar mereka lebih memahami pelajaran. Saya mengajak mereka untuk melakukan ice breaking atau permainan siku, sakit, dan sikat. Dalam pembelajaran ini, saya juga melibatkan kepala sekolah, rekan guru, siswa kelas 5, dan siswa dari kelas lain. Sedangkan sumber daya yang digunakan untuk strategi ini diantaranya adalah WiFi, LCD, laptop, kantin, dan perlengkapan memasak. Setelah menulis teks prosedur di LKPD, siswa mempraktikkan di luar kelas atau kantin sekolah. Siswa dibagi berdasarkan kemampuan awal yang mereka miliki. Siswa yang paham utuh membuat pisang goreng kipas, sedangkan siswa yang paham sebagian membuat es teh. Selanjutnya, siswa menjual hasil produk mereka di kelas lain, kemudian melakukan presentasi dengan memperlihatkan hasil produknya. Ada juga kelompok yang melaporkan secara tertulis diferensiasi produk. Dalam pembelajaran ini, saya bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan scaffolding bagi siswa yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, saya memberikan tugas mandiri menggunakan gamifikasi word wall. Pembelajaran diakhiri dengan melakukan peregangan, refleksi pembelajaran, membuat kesimpulan, dan berdoa. Dampak yang diperoleh setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan diantaranya, siswa lebih bersemangat, terlibat secara aktif ketika diberikan aktivitas yang sesuai. Hasil belajar lebih merata, peningkatan rasa percaya diri, lebih mandiri, kreatif, berani, dan senang berkolaborasi. Sangat seru pelajaran hari ini karena kami bisa belajar tentang cara membuat teks prosedur melalui kegiatan kerja kelompok, kuis, memasak, dan menjual. Pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan itu memberikan dampak positif yang membentuk karakter dan perilaku siswa dalam berwirausaha, serta memungkinkan siswa memiliki pendekatan pembelajaran yang kritis dan individual. Kegiatan ini diharapkan siswa mendapatkan bekal menumbuhkan perekonomian keluarga untuk bertahan hidup di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi sangat cocok untuk mengembangkan bakat minat peserta didik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak bisa melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya dan menimbulkan minat belajarnya, sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah akan berjalan dengan efektif karena murid belajar dengan sesuai dengan kebutuhan dan bakat dan minatnya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi akan menumbuhkan jiwa entrepreneur yang akan dimiliki oleh peserta didik. Demikian pemaparan praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.